Timnas U17 tidak berdaya saat menghadapi Korea Utara pada babak 8 Piala Asia U17. Sejak menit awal, Indonesia terus ditekan oleh Korea Utara, sehingga harus kebobolan pada menit ke-6. Upaya para pemain Timnas U17 untuk bangkit ternyata tidak membuahkan hasil. Setiap pemain Indonesia menguasai bola selalu dipressing oleh pemain Korea. Upaya menyerang juga selalu dipatahkan oleh para pemain Korea Utara. Meskipun tertinggal, semangat pantang menyerah terus ditunjukkan oleh Garuda U17. Hal ini terlihat ketika Mirza Firjatullah mendapat peluang emas di ruang sempit. Sayang, tendangan datarnya masih mampu diamankan dengan baik oleh penjaga gawang Korea Utara. Di 15 menit awal pertandingan, penguasaan bola memang didominasi oleh Korea Utara dengan presentasi 65% berbanding 35% milik Indonesia. Tim lawan terus menunjukkan tekanan ke lini pertahanan Garuda Muda. Upaya Korea Utara untuk memperlebar keunggulan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-19. Sebuah tendangan keras dari luar kotak penalti yang dilepaskan Kim Yoo-jin berbelok arah setelah mengenai kaki salah satu pemain bertahan Indonesia, sehingga mengecoh kiper dan berbuah gol kedua bagi Korea Utara. Tertinggal 2 gol di babak pertama menjadi tantangan besar bagi Timnas Indonesia U17. Namun begitu, penggemar sangat mengharapkan adanya perubahan yang dilakukan Nova Arianto di babak kedua. Kenyataannya, perubahan tidak terjadi, tetapi malah kepanikan mendera para pemain Indonesia. Hingga akhirnya anak asuh Nova Arianto menyerah dengan skor 6-0 atas keunggulan Korea Utara. Langkah mereka akhirnya juga terhenti hingga babak 8 besar Piala Asia U17. Namun kondisi ini tetap memastikan keikutsertaan Timnas U17 pada putaran final Piala Dunia U17 di Qatar pada bulan November mendatang. Apapun yang terjadi, kita, pendukung Timnas, tetap harus berterima kasih kepada pelatih Nova Arianto, seluruh jajaran pelatih dan ofisial, serta para pemain Timnas U17 yang sudah berjuang mengharumkan nama bangsa. Apresiasi juga patut diberikan kepada mereka karena sudah menorehkan tinta emas untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi. Rasa bangga juga patut disematkan karena Indonesia hanya satu-satunya dari AFF, termasuk Australia, yang akan tampil di Piala Dunia U17. Apapun hasilnya di Piala Asia, selayaknya motivasi tetap harus diberikan kepada para pemain U17. Hindari cibiran untuk mereka yang masih sangat belia dan masa depan yang masih membentang. Jika cibiran dan hujatan diberikan kepada pemain U17, mereka besar kemungkinan akan patah arang dan hilang motivasi untuk terus mengharumkan Indonesia melalui sepak bola. Mereka masih butuh bimbingan, motivasi, dan arahan untuk terus memperbaiki kekurangannya. Mereka membutuhkan guru-guru yang bijak dalam membentuk mental dan jiwa pemenang. Mereka memerlukan arahan untuk menata masa depan di bidang persepak bolaan. Setidaknya masih ada waktu hingga November mendatang bagi Timnas U17 untuk menempa diri dalam menghadapi ajang yang lebih besar, yaitu Piala Dunia U17. Para pemain masih punya waktu untuk terus mengasah kemampuan sepak bolanya, teknik-teknik penguasaan sepak bola, dan strategi menyerang serta bertahan. Bahkan, mereka pasti akan terus menempa dirinya untuk memperkuat otot agar mampu berduel dengan lawan-lawan yang jauh lebih besar.
para pemain timnas, teruslah memperbaiki kekurangan yang ada demi prestasi ke depan. Yakinlah masa depan kalian akan cerah dengan didasari tekad, semangat, disiplin, dan kerja keras. Yakinlah para pendukungmu akan terus setia mengawal perjuanganmu. Bahkan selama masih ada oksigen, para supporter tetap akan ada yang mendampingi kalian dimanapun pertandingan berlangsung. Tataplah Piala Dunia dengan penuh optimisme demi bangsa Indonesia, demi Merah Putih, serta demi Garuda.